Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu melalui channel ini. Marilah kita senantiasa mengaturkan sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing seperti halnya rezeki, jodoh maupun kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah melihat bahwa meskipun sebagian besar orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan selayaknya yang diinginkan. Di sisi lain, terdapat ciri-ciri orang yang dikejar rezekinya dari manapun asal atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akan dijelaskan mengenai 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Yang pertama, orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal terpuji. Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang, termasuk doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Bolehkah kita bersedekah dan berharap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan mengharapkan supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini tidak dianjurkan karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Kedua, orang yang suka bersyukur. Tidak dipungkiri orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kita dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jikamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dari ayat di atas telah jelas-jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan nikmat untuk kita. Akan tetapi, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat.
Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa yang kita perbuat. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surah Hud ayat 3 Allah berfirman yang artinya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu kiamat. Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar, supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah ungkapan manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat memberi, memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberikan manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan oleh manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab RA, Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibbah, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya apabila kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah kepada kita. Demikianlah penjelasan mengenai 6 ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Bersyukur jika Anda memilikinya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.